Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Kak, saya dengan teman-teman kelompok saya ingin mempresentasikan materi yang telah kami persiapkan mengenai analisis komparasi tax ratio di Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Dan anggota kelompok kita terdiri dari 4 orang, yang dimana anggotanya yang pertama Muhammad Ridho Al-Rashid, dilanjut dengan Godlive Valery Matapu, lalu ada Muhammad Fazil, dan yang terakhir yaitu Korescil Theosianipar. Oke, sebelumnya pembukaan dari materi ini merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja perpajakan suatu negara adalah tax ratio. Dalam konteks regional, Indonesia masih menunjukkan tax ratio yang relatif rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, diperlukannya analisis komparatif untuk memahami posisi Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Dan di sini latar belakangnya yaitu pajak memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas fiskal dan pembangunan nasional. Tax ratio yang merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau biasa disebut PDB mencerminkan kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan dari sektor pajak. Meskipun Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, tax ratio Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN lainnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta kebijakan fiskal yang diterapkan. Oleh karena itu, analisis komparasi tax ratio menjadi penting untuk mengidentifikasi penyebab dan peluang perbaikan. Oke, next. Lalu dilanjut dengan rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam materi ini adalah bagaimana perbandingan tax rasio Indonesia dengan negara-negara ASEAN serta faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menganalisis posisi tax rasio Indonesia di kawasan ASEAN, memahami faktor penyebab perbedaan tax rasio, serta memberikan gambaran implikasi kebijakan perpajakan terhadap penerimaan negara. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gottlieb Valery. Baik, kita masuk ke tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu ada empat. Yang pertama itu pengertian tax ratio. Yang kedua, fungsi pajak dalam perekonomian. Yang ketiga, faktor-faktor yang akan mempengaruhi tax ratio. Dan yang keempat, gambaran tax ratio negara ASEAN. Lanjut. Nah, yang pertama itu pengertian dari tax ratio. Tax ratio adalah indikator yang menunjukkan perbandingan antara total penerimaan pajak suatu negara dengan produk domestik bruto dalam periode tertentu. Semakin tinggi tax ratio, semakin besar kontribusi pajak terhadap perekonomian nasional. Indikator ini sering digunakan untuk menilai efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kapasitas pemerintah dalam memobilisasi pendapatan domestik. Nah, fungsi pajak dalam perekonomian. Pajak itu memiliki dua fungsi utama dalam perekonomian. Yang pertama, fungsi budgeter, yaitu sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan yang kedua, fungsi reguler, yaitu sebagai alat untuk mengatur perekonomian, misalnya melalui insentif, pajak, atau tarif tertentu untuk mendorong investasi dan mengendalikan konsumsi. Nah, faktor yang mempengaruhi tax ratio. Tinggi rendahnya tax ratio itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain struktur ekonomi suatu negara, tingkat kepatuhan wajib pajak, luas basis pajak, serta efektivitas administrasi perpajakan. Negara dengan sektor informal yang besar cenderung memiliki tax ratio yang lebih rendah karena aktivitas perekonomiannya sulit dijangkau oleh sistem perpajakan. Gambaran rasio di negara ASEAN. Di kawasan ASEAN terdapat perbedaan tax ratio yang cukup signifikan antar negara.
Negara seperti Singapura dan Thailand umumnya memiliki tax ratio yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh sistem perpajakan yang lebih efisien, kepatuhan pajak yang tinggi, serta struktur ekonomi yang lebih formal dan terdigitalisasi. Baik, selanjutnya di sini kita beralih ke slide pembahasan atau diskusi. Jadi ada 5 materi yang di sini yang akan kita bahas. Pertama ada perbandingan tax ratio Indonesia dan ASEAN. Lalu kedua tantangan peningkatan tax ratio di Indonesia. Ketiga ada faktor penyebab perbedaan tax ratio. Keempat ada strategi dan kebijakan yang diterapkan negara ASEAN dengan tax ratio yang lebih tinggi. Lalu kelima ada implikasi perbedaan tax ratio terhadap pembangunan dan stabilitas fiskal. Nah, lalu selanjutnya di sini ada perbandingan tax ratio Indonesia dengan ASEAN. Dapat dilihat di sebelah kiri eh, ada gambar tax ratio negara-negara ASEAN tahun 2022 yang dimana ada negara Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia, Laos, Myanmar, dan Brunei. Jadi dari hasil perbandingan menunjukkan bahwa tax ratio Indonesia relatif lebih rendah meskipun memiliki jumlah penduduk dan potensi ekonomi yang besar. Jadi kondisi ini itu menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi negara-negara dengan tax ratio lebih tinggi umumnya memiliki sistem perpajakan yang lebih efektif dan basis pajak yang lebih luas. Lalu selanjutnya di sini ada faktor penyebab perbedaan tax ratio. Di sebelah kiri dapat dilihat gambar tax ratio Indonesia dari tahun 2013 sampai 2023 yang dimana mengalami penurunan. Jadi tinggi rendahnya tax ratio dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain struktur ekonomi suatu negara, tingkat kepatuhan wajib pajak, luas basis pajak, serta efektivitas administrasi perpajakan. Indonesia sendiri masih didominasi oleh sektor informal, sehingga banyak aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat dalam sistem perpajakan. Sebaliknya, negara ASEAN dengan tax ratio lebih tinggi memiliki struktur ekonomi yang lebih formal dan terdigitalisasi. Selanjutnya, saya Baik, serahkan pada Faris. sekarang kita masuk pada slide tantangan peningkatan tax ratio di Indonesia. Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan tax ratio, antara lain besarnya sektor informal, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Selain itu, kompleksitas regulasi dan keterbatasan data juga menjadi hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Sedangkan negara-negara dengan tax ratio tinggi cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih baik, didukung oleh sistem administrasi yang sederhana, transparan, dan berbasis teknologi. Kemudian selanjutnya ada strategi dan kebijakan yang diterapkan negara ASEAN dengan tax ratio lebih tinggi. Beberapa negara ASEAN dengan tax ratio lebih tinggi menerapkan kebijakan seperti penyederhanaan sistem pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, dan serta peningkatan penegakan hukum pajak. Kebijakan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Selanjutnya yang terakhir itu ada implikasi perbedaan tax ratio terhadap pembangunan dan stabilitas fiskal, di mana tax ratio yang rendah membatasi ruang fiskal pemerintah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan tax ratio menjadi langkah strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Rido. Demikian materi yang telah dijabarkan oleh rekan-rekan saya, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tax rasio Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor struktural, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas sistem perpajakan. Untuk meningkatkan tax rasio, Indonesia perlu memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat administrasi dan kebijakan perpajakan. Next. Dan referensi materi yang telah kami buat itu telah kami cantumkan di sini. Seperti dari OECD pada tahun 2023 yang berjudul
Revenue Statistic in Asia and the Pacific. Lalu ada World Bank 2022 yang berjudul Tax Revenue. Lalu ada Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan berjudul APBN dan Kinerja Perpajakan. Dilanjut ASEAN Development Bank. Lalu ada Kompasiana yang berjudul Meningkatkan Tax Ratio Indonesia menjadi 23%. Tantangan dan strategi di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Sekian presentasi kami kali ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.